Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Denpono Media. Di video kali ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman tentang apa saja aplikasi yang bisa dipakai untuk melakukan transfer antar bank dengan tidak ada biaya admin. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, dipersilakan untuk subscribe terlebih dahulu agar teman-teman dapat mengetahui update artikel terbaru atau video terbaru dari saya, dan saya akan lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, jadi di video yang lalu atau yang lama saya pernah membahas tentang bagaimana cara membuka usaha jasa transfer antar bank tanpa harus daftar briling. Nah, di video tersebut saya jelaskan saya menggunakan aplikasi digital banking Tomorrow dari Bank UOB, yang mana di aplikasi tersebut atau dengan aplikasi tersebut kita dapat melakukan transfer antar bank tanpa biaya admin. Nah, selain itu sebenarnya ada beberapa aplikasi yang memiliki fitur atau memberikan fitur kepada kita penggunanya untuk transfer antar bank tanpa ada biaya admin. Nah, salah satunya, atau nanti akan saya berikan daftarnya, yang pertama adalah Flip. Nah, jadi Flip itu adalah suatu aplikasi yang memungkinkan kita melakukan transfer antar bank tanpa ada biaya admin. Jadi sistemnya mereka itu seperti rekening penampung gitu ya teman-teman. Misalnya saya punya rekening BRI ingin transfer ke BCA, maka yang saya lakukan adalah melakukan pembayaran ke rekening BRI-nya Flip, lalu dari Flip akan meneruskan ke BCA gitu, dan begitu seterusnya dengan bank yang lain. Nah, tapi untuk Flip ini metode pembayarannya hanya bisa menggunakan transfer bank ya. Nah, untuk biayanya tetap gratis. Kita diberikan gratis selama 10 kali dalam sebulan. Apabila kita dalam sebulan sudah mendapatkan 10 kali transaksi, maka tiap transaksi berikutnya kita harus melakukan pembayaran Rp900 per transaksi setiap kali kita akan transfer, seperti itu. Dan setiap hari kita diberi batas maksimal 5 juta. Jadi ketika kita satu hari sudah melakukan transaksi di Flip sebesar 5 juta, maka selanjutnya kita akan dikenakan biaya 2.500, seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi aplikasi OY. Di artikel, maksud saya di video yang lalu, di cara membuka jasa transfer itu saya juga menggunakan aplikasi OY. Nah, di OY ini sama seperti Flip, sistem kerjanya sama, hanya saja metode pembayarannya mereka lebih banyak. Misalnya kita bisa melakukan pembayaran dengan virtual account. Nah, ini ketika kita melakukan pembayaran virtual account tentunya prosesnya lebih cepat, dan memang benar ketika teman-teman melakukan pembayaran misalnya dari BRI ke BCA, maka pilihlah yang metode pembayarannya virtual account, maka transaksi akan sukses dalam waktu kilat, tidak kurang dari mungkin 1 menit 2 menitan langsung sukses gitu. Nah, di OY ini sepertinya juga ada batasnya sih, cuman ya menurut saya untuk proses verifikasinya, kalau via virtual account kan real time langsung, tapi kalau kita melakukan pembayaran di OY menggunakan transfer bank, prosesnya lama, tidak seperti Flip cepat. Cuman kalau Flip dia cuma support pembayaran dari transfer bank gitu. Selanjutnya yang ketiga itu saya sendiri, ini berdasarkan pengalaman saya juga menggunakan ini aplikasi buku warung atau buku kas. Itu menurut saya sama. Jadi kita bisa melakukan transfer antar bank dan gratis tentunya menggunakan aplikasi tersebut. Nah, di buku warung ini atau buku kas sama ya, menurut saya sama. Itu metode pembayarannya beragam. Kalau kita kan ada 2 tipe di aplikasi tersebut, tagih atau bayar. Kalau kita bayar berarti kita akan melakukan pembayaran dari rekening saya ke rekening tujuan gitu ya. Nah, kalau seperti itu nanti ini metode pembayarannya dari virtual account teman-teman. Jadi ya cepat, memang cepat. Kemudian kalau yang tagih itu artinya kita akan menagih dari misalnya pelanggan kita masuk ke rekening kita. Nah, kalau yang tagih ini metode pembayaran jauh lebih banyak. Bisa dengan virtual account dari bank, kemudian bisa juga dari e-wallet, misalnya dari Dana,
OVO, link aja, dan Shopee, dan juga bisa bayar lewat Alfamart, dan biayanya masih gratis, 0 rupiah. Itu enaknya itu, saya juga sering menggunakan aplikasi itu. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan atau memanfaatkan aplikasi e-wallet seperti Dana, kemudian link aja, terus apa ya yang gratis lagi ya, cuma itu aja sih, saya biasa pakai itu. Kalau Dana kita cuma diberi 10 kalau nggak salah atau 15 gratis transfer ke rekening bank. Tapi kalau link aja itu gratis tapi ke bank Himbara, Himpunan Bank Negara seperti itu. Kalau nggak salah, maaf kalau salah koreksi. Jadi ketika kita melakukan transfer ke bank BUMN ya, misalnya BRI, BNI, BTN, Mandiri, itu gratis transfer teman-teman. Jadi bisa dimanfaatkan untuk melakukan transfer ke rekening tersebut gitu. Kalau BNI kan kalau Dana kan 10 atau 15 kali kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya sudah habis kuotanya 15 itu, kita dikenakan biaya transfer 4.500. Ya memang jauh lebih terjangkau daripada kita langsung transfer dari bank kita ke bank lain gitu. Itu lebih murah pakai Dana. Atau dari GoPay. Apabila memang opsi yang saya sebutkan tadi bermasalah semua, anggaplah seperti itu, kita bisa memanfaatkan GoPay. GoPay juga bisa, hanya saja kalau GoPay itu dia tidak memberikan gratis transfer, tapi biayanya murah, yaitu 2.500 sekali transfer. Dan OVO juga sama, 2.500 sekali transfer gitu. OVO, GoPay itu tidak memberikan gratis transfer ya seperti Dana, tapi mereka memberikan tarif, tapi tarifnya lebih murah gitu. Nah selanjutnya apa ya, kayaknya cuma itu aja sih yang biasa saya pakai dan menurut saya recommended gitu. Jadi buat teman-teman yang bingung ingin membuka jasa transfer antar bank, pakai aplikasi apa ya, pakai aplikasi itu tadi. Pertama, manfaatkan bank-bank yang memberikan gratis transfer antar bank gitu, yang unlimited. Itu yang saya pakai adalah Bank UOB Tomorrow. Itu gratis transfer antar bank, benar-benar gratis teman-teman, nggak ada limit-limitnya atau apa-apa, nggak ada. Kemudian bisa memanfaatkan aplikasi seperti OY sama Flip. Lalu ada juga teman-teman bisa menggunakan aplikasi buku warung, buku kas. Aplikasi buku warung, buku kas itu juga bisa dipakai untuk melakukan pencatatan pembukuan. Jadi double fungsi ya teman-teman gitu. Selanjutnya bisa menggunakan e-wallet. Jadi teman-teman itu nggak usah terpaku dengan satu aplikasi. Misalnya pakai ini nggak bisa ya pakai yang lain gitu. Pakai yang itu nggak bisa pakai yang ini. Gitu. Tinggal kita menyesuaikan saja. Pintar-pintaran kita bagaimana. Kemudian kalau kita memberikan atau membuat jasa transfer, tentunya kan ada bukti tuh. Nah kita bisa melakukan cetak struk menggunakan printer thermal. Nah untuk cara cetak bukti transfer ke printer thermal nanti akan saya bahas di video yang lain. Nah sekian dulu video kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.